Rumput yang hijau dan lebat seperti ini memang sangat menyusahkan, apalagi ketika kita hendak berjalan-jalan di dalam kebun ya. Antara saya dan Makcik merasa sangat kelelahan menaiki kebun di jalan yang sangat-sangat penuh semak, belukar, dan paku-pakuan seperti ini. Akan tetapi dengan cara sederhana kita dapat mengubahnya menjadi rumput kering dengan sangat cepat. Bahan yang kita butuhkan sangat sederhana dan bisa dijumpai di dapur, seperti ragi, 3 biji ragi, kemudian ada jeruk nipis, sunlight, boleh mama lime itu terserah, dan kita menggunakan garam. Saya menggunakan garam kasar bersama Makcik, tapi teman-teman bisa menggunakan garam dapur, dan juga air putih 1 liter, kemudian deterjen. Kita juga menggunakan alat seperti corong dan juga wadah nanti untuk menampung racun semprot yang akan dibuat bersama Makcik ya. Nanti di akhir video kita akan menunjukkan hasil dari penyemprotan kita ini, maka teman-teman bisa menonton video ini sampai habis, dan bila dikira bermanfaat silakan tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar. Jadi cara-cara untuk pembuatannya, pertama-tama kita masukkan semua bahan dari air putih terlebih dahulu. Kemudian juga kita gunakan 3 biji ragi, namun dalam 1 liter juga bisa menggunakan 2 ya teman-teman, tapi kali ini kita menggunakan 3 biar hasilnya lebih maksimal. Raginya ini kita hancurkan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa racun rumput sekarang sangat mahal, jadi kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan alat-alat dan bahan-bahan yang sangat sederhana. Kita menggunakan garam, tidak perlu 1 kg garam, akan tetapi cukup sekitar 2 ons saja ataupun 3 ons yang kita gunakan untuk membuat racun semprot ini. Akan tetapi lebih banyak garam sebenarnya lebih bagus, tetapi kita hendak menghemat biaya yang kita keluarkan untuk membuat racun rumput ini, meskipun biayanya tentu saja jauh lebih murah ya teman-teman, dibandingkan kita membeli herbisida di pasaran. Itu harganya sekitar 70-100 ribu per liternya, bahkan lebih. Sedangkan alat ini kita bisa aplikasikan sendiri di rumah dengan biaya yang jauh lebih murah, akan tetapi dengan hasil yang kurang lebih sama saja dengan herbisida bahan kimia buatan pabrik. Ini larutan antara sunlight dan tadi juga bahan dari ragi. Kita aduk dengan cukup merata biar nanti penyemprotannya sangat mudah. Jadi bahan-bahan seperti garam, ragi, dan juga deterjen yang sedang dimasukkan Makcik Tani ke dalam ember ini diaduk secara rata agar nanti ketika penyemprotan itu butiran-butiran dari bubuk deterjen ini tidak sangkut ke dalam penyemprotan ataupun tempat penyebar penyemprotan di dalam tangki, yang nanti itu bisa menyebabkan proses penyemprotan itu menjadi terhambat, jadi memakan banyak sekali waktu teman-teman. Kita aduk bahan-bahan ini benar-benar sampai menyatu, dan juga tentu bahan-bahan tersebut larut ke dalam air sebelum nanti kita gunakan. Kita aduk-aduk sampai merata. Selain menggunakan air putih biasa, Sobat Tani juga bisa menggunakan air kelapa yang lebih efektif. Akan tetapi tentu saja dengan usaha yang lebih besar, karena memang air kelapa itu cukup mahal ya. Kalau di beberapa tempat hanya saja kita juga bisa menggunakan air putih biasa, dan sudah jadi kita masukkan ke dalam sini, ke dalam sebuah botol yang nantinya akan kita simpan selama 10 hari hingga dengan 14 hari.
Itu nanti semakin lama disimpan, hasilnya itu akan semakin baik. Setelah dimasukkan ke dalam botol, kembali lagi digoyang-goyangkan seperti ini agar larutan bahan-bahan yang kita masukkan tadi benar-benar menyatu, dan baru kita simpan di tempat yang teduh dan jauh dari jangkauan anak-anak maupun cahaya sinar matahari agar nanti dapat kita gunakan dalam waktu 10 hari. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Sudah 10 hari seperti yang teman lihat kan, bahwa kita mencoba untuk mengaplikasikan racun rumput ini. Penggunaannya adalah dengan 1 liter tadi dibagi menjadi 3, yang berarti bahan-bahan yang telah kita buat menjadi racun rumput secara alami tadi bisa digunakan dalam 3 tabung. Jadi dengan bahan-bahan yang murah tersebut sangat banyak sekali mendapatkan dari racun rumput itu, sehingga sangat menghemat biaya jika teman-teman ingin membasmi gulma yang ada di ladang. Dan juga hasilnya ini tidak kalah kuat dengan herbisida yang kita bisa jumpai di pasar-pasar, maka sangat bermanfaat sekali dalam pertanian. Apalagi sekarang itu kan pertanian apa-apa, alat-alat pertanian sangat mahal, dan dengan cara sederhana ini kita bisa menghemat pengeluaran sehingga hasil kita lebih melimpah. Jadi kita mulai melakukan penyemprotan, dan nanti juga kita akan menunjukkan bagaimana hasil kita ini agar teman-teman bisa melihat sendiri seberapa efektif racun rumput sederhana yang kita buat dengan bahan alami ini. Nah, ini adalah hasil setelah 3 hari penyemprotan yang kita lakukan bersama Mak Cik Tani. Dan seperti yang Sobat Tani bisa lihat di dalam video ini, rumput-rumput yang dulunya itu masih sangat hijau sekarang sudah mulai mengering. Dan juga nanti bertambah hari rumput-rumput ini akan semakin mengering. Nanti pada akhirnya bisa kita tanam komoditas lain yang lebih bermanfaat. Nah, itulah tadi video tentang cara pembuatan pupuk herbisida alami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Sobat Tani aplikasikan sendiri di rumah. Bagi Sobat Tani yang telah menonton video ini dari awal sampai habis, terima kasih banyak dan sampai jumpa pada video-video kita yang berikutnya.